Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, sambil kita menunggu ngabuburit bersama-sama lagi kita. Masih cukup lama, tapi itu relatif, waktu relatif. Yang pasti untuk menemani Anda, kami sudah hadir. Kang Ahli, Kang Reza Indra Amril, dan Kang Solder, Kang Karna Adibrata, saya Kang Bandrek Ahmad Sudirwan. Satu yang masih belum sama kita, Kang Kopi Kang. Mungkin masih sibuk dengan sesuatu sambil ngabuburit. Sibuk sambil sesuatu kalau pakai surat tugas bagus. Seperti Teddy Minahasa pergi ke Laut Cina Selatan pakai surat tugas Kapolri itu bagus. Ini penting. Ini Kang Ule ini pergi pakai surat tugas ya. Kang Ule, Kang Kopi pakai surat tugas apa tidak? Iya. Kita akan cek ya Kang. Ya. Pasti yang akan terbang oleh saya, beliau akan mengatakan bahwa memang ini sesuatu yang tidak terhindarkan karena memang beliau perlu mengumpulkan beberapa materi lagi, menghimpun berbagai info lagi untuk persiapan konten kita juga menjelang nanti sidang pembelaan pledoi Teddy Minahasa. Oke. Kang Reza kan sudah tahu ya bahwa schedule-nya pembelaan Teddy Minahasa itu akan dilaksanakan hari Kamis, Kang. Kamis ya. Kamis tanggal 13 April 2023 di PN Jakarta Barat. Ya, sudah sudah dekat lah waktu gitu, Kang. Sebelum pledoi, kalau Mas Iwan setuju tidak dengan tuntutan jaksa terhadap Teddy Minahasa? Tuntutan mati. Setuju nggak? JPU terhadap Teddy Minahasa. Setuju nih. Irjen Pol. Yang disebut-sebut sebagai jenderal pertama yang dituntut dengan hukuman mati. Irjen Pol Teddy Minahasa sudah dituntut oleh JPU hukuman mati. Perkara besar ini, Kang. Bulan Ramadan menjelang Idul Fitri Perkara dituntut besar hukuman ini. mati. Pertanyaan Kang Reza pada saya adalah setuju apa tidak? Iya, dengan tuntutan Saya jaksa menjawabnya itu. begini. Saya kira sah-sah saja jaksa Ya. mengajukan tuntutan itu. Ya. Tapi sekarang saya sangat yakin bahwa tidak mungkin vonisnya nanti hukuman mati. Tidak mungkin. Kenapa? Karena saya baru tahu ini, Kang, sesuai dengan apa yang kami dengar ketika Kang Karna dan saya dialog saat itu ketika Kang Reza sedang kebetulan ada keperluan lain, juga Kang Kopi. Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar SH MH menyatakan bahwa Itu beliau siapa? Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar, beliau mantan kepala BNN selama 3 tahun. Oke. Beliau memimpin BNN dari tahun 2012 sampai 2015, 3 tahun. Kemudian beliau menjadi Bareskrim. Kabar Eskrim. Kabareskrim. Jadi beliau Legitimate lah. legitimate. Beliau jelas itu portofolio beliau seperti itu kan, Kang, sangat legitimate pandangan beliau. Nah, beliau yang membuat saya paham, baru tahu bahkan kemudian paham sesungguhnya kita Indonesia itu tidak mungkin menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pelanggaran narkotika kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang menurut Komjen Pol Purnawirawan Pak Anang ini adalah merupakan hukum dasar konstitusi istilah beliau terhadap semua perkara narkotika. Berarti terhadap Teddy pokoknya adalah Mas Iwan tidak setuju dia dihukum mati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 seperti yang dibukakan oleh Pak Anang Iskandar, iya jawaban saya tidak setuju karena memang tidak sesuai. Oke, geser. Ya. Kalau terhadap Dodi tuntutan 20 tahun, setuju Terhadap tidak? Dodi Prawira Negara tuntutan JPU 20 tahun. Menurut saya jawaban saya begini, Kang Reza. Boleh Kang Karna ya saya sampaikan? Iya, boleh. Nah, nggak tahu kalau nanti Kang Karna kebagian juga. Dodi Prawira Negara menurut saya sah dan saya meyakinkan itu terlibat, kena. Perkaranya apakah 20 tahun Setimpal atau kurang tidak? atau lebih, apakah 20 tahun setimpal tidak, menurut saya paling tinggi 20 tahun. Paling tinggi 20 tahun. Paling tinggi 20 tahun. Saya beda pandangan tuh. Oke, ini Tentang menarik. Teddy Justru- dengan Dodi saya beda pandangan dengan Mas Iwan, tapi nanti saja. Supaya jelas nih, Jadi kenapa kok saya tidak setuju ya? Kenapa ya? tidak setuju? Sebetulnya saya ingin ngajak, bisa tidak kita samakan lagi persepsi kita tentang rangkaian peristiwa ini seperti apa? Nah, ini penting. Kang Karna mungkin siap nih, Kang. Ya, jadi kita akan masuk nanti ke Kalau dengan pandangan Pak Anang tadi, Kang Karna setuju ya? Setuju. Bahwa ada yang harus kita publik pada umumnya pahami di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang bahkan itu undang-undang tentang narkotika yang paling katakanlah paling awal, fundamental. Ya. Gitu kan. Ya. Tapi sebelum masuk situ, pandangan kita dengan Pak
Anang, sama kan pandangan kita. Saya ingin tanya juga pandangan Kang Iwan, Kang Reza mengenai Dodi, seperti apa yang disampaikan oleh Lisa. Oh, ya, coba ahli psikologi klinis. Ya, pada saat itu menyampaikan. Ya, kita ngobrol-ngobrol juga setelah dialog dengan Pak Anang. Beberapa hari kemudian kita mengundang Mbak Liza, Kang. Beliau psikolog klinis ya, istilahnya Kang. Profesional, pintar. Ya, dan beliau sudah hadir juga di persidangan perkara Dodi Prawinegara sebagai ahli yang memeriksa Dodi Prawinegara. Nah, yang menarik. Linda tidak diperiksa ya? Linda tidak diperiksa. Linda tidak diperiksa. Buat saya ada beberapa poin menarik Kang Reza ya Kang Kara ya dari penjelasan Bu Liza Marieli Japri ya. Gak tahu kalau Kang kecantikan. Tapi saya maaf nih Kang, takut lupa aja saya. Maklum, bukan karena puasa suka lupa, tapi karena memang bukan selektif amnesia. Bukan selektif amnesia juga. Tapi yang mengalami selektif amnesia itu saya tahu itu dari persidangan dan sudah Kang Reza buka itu adalah Syamsul Ma'arif mengalami selektif amnesia. Nanti kita bahas lebih jauh. Yang pasti dia jelas terbukti ketika Hakim John Sargi mengatakan, Andakah disuruh atau inisiatif Anda? Jawab. Inisiatif saya. Goyang itu saksi. Iya, dahsyat itu dahsyat. Kang Reza gini. Saya bukan selektif itu bukan selektif amnesia. Bukan, ya? Jadi saya ingat Bu Liza ini mengatakan ketika setelah memeriksa Dodi berdasarkan asesmennya, dia mengatakan Dodi itu saat itu yang saya ingat satu di antara adalah cemas. Poin keduanya Kang waktu itu kalau saya lupa mohon diingatkan Kang karena bahwa menurut Bu Liza Dodi itu seorang yang patuh. Tapi kita kejar seperti apa patuhnya. Patuhnya itu sebetulnya kalau dia sedang butuh sesuatu kira-kira begitu. Itu he needs to achieve something. Jadi kalau misalnya dia ada sesuatu yang dia ingin capai, ingin dia dapatkan, dia akan patuh. Kira-kira gitu. Jadi menurut saya bahasa lainnya saya diingatkan dalam diskusi terpisah, itu patuh nggak patuh tuh. Ini yang mengatakan orang yang nonton konten kita itu patuh nggak patuh. Itu pandangan orang ya subjektif. Itulah beberapa poin yang menurut saya menarik dari obrolan dengan Bu Liza menjawab pertanyaan Kang Kara tadi Kang. Itu pandangan penilaian saya Kang dari hasil diskusi kita dengan Bu Liza ahli psikologi klinis terhadap Dodi. Gitu Kang. Kalau saya tambahkan itu. Saya tambahkan. Kalau menurut saya Dodi Prawinegara itu adalah sosok yang tidak dapat membuat keputusan. Kemudian atau keputusan bisa dibuat setelah lewat diskusi. Jadi dia seseorang yang tidak bisa membuat keputusan. Contoh misalnya, pada saat dia curhat ke Syamsul Ma'arif ketika dia menerima WA candaan dari TM. Kemudian Dodi itu adalah sosok penurut kepada orang yang dihormatinya dan disayanginya. Ini bisa orang tuanya, ini bisa istrinya, anaknya, bahkan atasannya. Itu kan yang disampaikan oleh Ibu Lisa kan saat itu. Dan dia tidak tangguh. Dia tidak tangguh yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Tidak tangguh ini datang dari siapa ini? Ibu Lisa. Bisa. Jadi menurut pengamannya Ibu Lisa mengatakan bahwa dia itu tidak tangguh. Dan dia itu bisa tangguh kalau he need to achievement something. Seharusnya ditanya ke Mbak Liza, dengan profil seperti itu cocok nggak nih orang jadi Kapolres? Ya, jujur kita tanya sejauh itu kan. Sempat saya tanyakan juga. Saya sempat tanyakan ke Bu Liza. Sebenarnya kalau melihat ini seperti apa? Dia sebutkan dia itu Dodi itu adalah orang yang melankolik. Kemudian dia pun banyak hal lah. Dia perasa. Kemudian apakah dia itu kalau saya ibaratkan laki-laki perempuan, ini dia itu ada di mana? Saya sempat menanyakan itu. Lalu jawabannya? Jawabannya, dia laki-laki maco seperti halnya. Cuman dia itu sangat bertanggung jawab pada sesuatu. Nah dari situ ingat kan saya tanya itu. Kemudian saya simpulkan dari situ dan sempat saya tanya juga, apakah dia tangguh? Oh enggak.
dia bilang tidak tangguh gitu kan. Lalu ya saya lihat gitu dari pembacaan pledoi saja saya bilang gitu dia itu menangis. Artinya dia tidak tangguh, tidak siap gitu kan. Lalu dia sebutkan dia itu akan tangguh kalau dia menginginkan sesuatu untuk dicapainya. Gitu kan. Untuk kepentingan pribadi dia. Untuk kepentingan pribadi dia. Dan dia sangat penurut. Nah, lalu dia ceritakan kan kalau Dodi itu adalah pada saat bertugas ke mana, ke Bangkok, ke apa dengan seniornya itu jalan semua pekerjaan itu dikerjakan oleh Dodi. Jadi itu penurut. Jadi, nah kalau penurut pastinya tidak bisa membuat keputusan dengan cepat. Saya simpulkan begitu. Nah, saya sempat tanya juga nih Kang Reza ke Ibu Lisa. Kalau begitu, ini ada relasi kuasa di situ. Dalam ini sempat saya tanyakan begitu kan, ada relasi kuasa dalam. Artinya dia dikuasai oleh Teddy Minahasa gitu. Betul. Jadi ada apa namanya atasan, bawahan, perintah yang tidak bisa ditolak. Nah itu kan. Loh itu kan juga jadi pokok pembelaan Dodi di persidangan. Betul. Lalu saya tanya juga, oh iya, dia bilang gitu, iya gitu kan. Tapi relasi kuasa di situ, saya bilang, itu kan hanya bisa berlaku pada saat waktu yang mendesak. Periodenya itu kecil gitu, untuk menentukan iya atau tidak perintah itu dilaksanakan gitu kan. Terus saya tanya, saya bandingkan dengan Eliezer. Eliezer itu kalau tidak mengikuti perintah, ingat kan saya tanyakan itu. Betul. Kalau tidak mengikuti perintah, mati dia. Tapi untuk Dodi, saya katakan, dia banyak periode waktunya itu untuk menentukan ikut perintah atau tidak gitu kan. Apakah memang bisa dipastikan kalau relasi kuasa itu ada di ini? Dia menyatakan terus, oh ada, karena kekuasaan itu bukan hanya untuk perintah-perintah tadi, tidak perlu ada pistol malah kan. Nah, itu seperti itu. Ya saya tidak terus cuma mengatakan itu. Menurut Kang Reza beda pandangan nih. Nah, beda pandangan. Ya, gimana, Kang? Saya mengenal Mbak Liza sebagai kolega yang cerdas, berintegritas saya yakin. Tapi memang karena kita beda ceruk ya, beda. Untuk tidak mengatakan beda periuk nasi nih. Beliau kan klinis, sementara saya kan forensik. Di dalam psikologi forensik itu sudah ada alat ukurnya, sudah ada formula untuk menguji ini klaim orang ini, pembelaan orang ini diterima atau tidak ya. Si Dodi ini kan pembelaannya adalah mirip dengan Richard Eliezer kan. Apakah dia menduplikasi strategi Eliezer atau tidak itu soal lain. Tetapi Dodi di persidangan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perintah yang datang dari Teddy Minahasa dan Dodi tidak punya kemampuan untuk menolak itu. Istilahnya itu adalah itu dalam pledoinya. Ya, superior order defense. Nah, kita bicara teori dulu ya, lalu kita uji sama-sama. Betul. Kalau superior order defense diangkat oleh seorang terdakwa, maka psikologi forensik memandang bahwa pengujiannya 3 tahap. 1, pastikan dulu perintah yang salah atau perintah yang jahat itu objektif ada atau tidak. Atau jangan-jangan halusinasi nih. Harus dipastikan dulu ada, secara objektif ada. Kalau tahap pengujian pertama ini jawabannya adalah ya, perintah salah itu memang ada secara objektif, maka kita masuk ke tahap pengujian kedua. Apakah orang yang menerima perintah, artinya Dodi, punya tidak kemampuan, kesempatan, kewenangan atau apapun itu yang memungkinkan bagi dia untuk menolak, menentang perintah salah dari Teddy Minahasa. Kalau jawabannya ternyata tidak, artinya Dodi tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan dan seterusnya, maka masuk kita ke tahap terakhir, yaitu apa resiko yang akan ditanggung oleh Dodi kalau dia menolak perintah salah dari Teddy Minahasa itu. Nah, itu teorinya. Sudah paham bahwa Bapak? Ya. Sekarang kita uji. Yang pertama, objektif adakah secara objektif perintah salah dari Teddy Minahasa? Kalau saya di persidangan mengatakan perintah salah itu relatif. Kenapa? Karena pakai emoji. Nah, gitu.
Jadi kalau chat dari Teddy Minahasa adalah tukar sabu dengan trawas bonus untuk anggota, titik sampai di situ, maka itu objektif, itu perintahnya ada, perintah yang salah itu ada. Tapi gara-gara ada emoji tertawa dan kemudian Dodi pun menjawabnya dengan emoji tertawa, maka sudah tahap pengujian pertama sudah selesai. Ya. Bahwa secara objektif tidak ada perintah itu. Tapi anggaplah sekarang ada, anggap saja ada, bahwa Teddy Minahasa sudah memberikan perintah salah kepada Dodi. Masuk kita ke tahap pengujian yang kedua. Setelah menerima perintah yang salah tersebut, ada tidak kemampuan, kesempatan dan seterusnya bagi Dodi untuk menolak. Kalau Kang Karno tadi katakan mirip dengan Hakim Asep, mantan Hakim Asep mengatakan lu kan ada waktu panjang, jadi memungkinkan bagi Dodi untuk menolak atau menentang perintah itu. Tapi anggaplah tidak ada. Dodi tidak punya kemampuan, Dodi tidak punya kesempatan, Dodi tidak punya kewenangan untuk menolak. Maka kita masuk ke tahap pengujian terakhir. Ada tidak resiko yang ditanggung oleh Dodi ketika dia menentang perintah atasan? Saya katakan begini, bahkan termasuk di hadapan penasihat hukumnya Dodi, yaitu Bang Adril. Saya menaruh respek pada beliau, tapi sebagai sebuah diskusi saya katakan begini. Mari kita ingat, ketika Dodi mengatakan siap gak berani jenderal, ada emoji tertawa. Apakah Dodi kemudian ditempeleng oleh Teddy? Tidak. Apa Dodi diusir oleh Teddy? Tidak. Berarti ketika Dodi menentang perintah atasan lewat chat, tidak ada resiko negatif. Begitu pula ketika mereka bertemu di Hotel Santika ya, Hotel Santika Bukit Tinggi. Ketika Dodi lagi-lagi dikabarkan menolak perintah itu, ada tidak konsekuensi negatif yang dia terima? Tidak. Apakah dia dipecat? Tidak. Apakah diberikan sanksi? Tidak. Tambah lagi, di persidangan Dodi mengatakan saya sanggup melawan kapolda-kapolda lain. Nah, rangkaian peristiwa ini menunjukkan kepada saya dengan sekian banyak perandaian tadi, maka tidak ada resiko yang diterima oleh Dodi. Ada kata dia menolak dengan tegas perintah, kalaupun ada dari TM. Nah, kumulatif berarti menurut saya klaim Dodi bahwa dia menerima perintah salah dari atasannya tidak diterima. Itu simpulan saya. Setuju. Kang Karno setuju? Setuju. Dari analisis Kang Karno juga. Jadi Kang. Jadi pada intinya menurut saya ya Dodi itu adalah sosok yang penurut tadi. Kemudian terutama kepada orang yang sangat dicintainya. Ya saya sudah sebutkan tadi, termasuk juga ke atasannya. Jadi dia kalau dengan disebutkan tadi itu tanpa diperintah pun sebetulnya nurut. Kalau saya kalimatnya sedikit berbeda. Tanpa diperintah pun Dodi bisa berinisiatif jual narkoba. Seperti dakwaan jaksa. Mungkin kalimat saya tidak menyenangkan ya, tapi itu penalaran saya nih secara keilmuan dengan 3 teori yang bukan 3 teori. Dengan 3 tahap pengujian tadi itu, saya ingin katakan bahwa tanpa ada perintah salah dari Teddy pun tidak tertutup kemungkinan Dodi jual narkoba dengan inisiatifnya sendiri. Ya memang untuk membedah kasus ini bukan perkara yang mudah nih, Kang Iwan ya. Apalagi dengan hanya mendengarkan lewat media, kemudian langsung membuat kesimpulan. Perkara ini menjadi sulit, seperti terlihat di persidangan, para saksi yang notabene mereka juga terdakwa, mereka di depan majelis bisa saling memberikan keterangan yang bertentangan. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu drama, misal di depan persidangan antara lain berangkat ke pabrik sabu segala macam. Kemudian buy one get one, istilahnya. Kemudian berpesiar di Laut Cina Selatan dan bumbu-bumbu seperti kawin siri, bulan madu di Laut Cina Selatan yang diakhiri katanya dengan ada anak hasil perkawinan siri tersebut. Jadi semua ini seharusnya jadi lelucon saja buat kita. Jadi bukan jadi bahan diskusi sebetulnya. Dan tapi itu dijadikan sidebar untuk media-media. Itu kan jadi bahan tontonan yang luar biasa untuk diviralkan. Jadi perkara ini di awalnya
bisa memang dibuat mudah nih Kang Iwan. Tergantung kepada penyidik mau diarahkan kemana perkara ini. Itu kan. Diawali memang pada tanggal 12 Oktober 2022 ditangkap tangan Linda dan Samsul Ma'arif dengan barang bukti 1 kg sabu kan. Oktober 2022 tuh Kang? Iya. 12 Oktober. 12 Oktober. Itu ditangkap mereka. Di tangan Linda ada 2 kg sabu. Kemudian Samsul Ma'arif juga pada saat itu ada. Jadi ada. Kemudian di kediaman Dodi Prawiran Negara itu ada 1 kg sabu. Dan menurut keterangannya 1 kg sabu itu sudah terjual. Dan 1 kilogram yang terjual ke Kasranto kalau nggak salah. Nah, pertanyaan pertama nih yang mungkin harus kita jawab sama-sama. Barang bukti 1 kilogram sabu berikutnya ada di mana? Karena masih kurang tuh. Baru 4 kilogram dan katanya kan dibawa. Itu kalau bicara yang dibawa itu total 5 kilogram. 5 kilogram. Kalau itu 5 kilogram. Ya betul, karena dalam persidangan pun kan 5 kilogram. 5 kilogram. 1 kilogram berarti ini masih kemana? kurang 1 kilogram. Nah, jadi karena dalam persidangan jumlah sabu yang dipersoalkan jumlahnya 5 kilogram. Iya. Dan belum ada pembuktiannya. Jadi pembuktian di sidang itu kan belum ada apa barang sabu itu barang yang sama dengan barang yang di Bukit Tinggi. Apakah benar barang sabu itu benar 5 kilogram? Apa hanya 4 kilogram aja yang dibawa dari Bukit sana? Tinggi. Itu kan belum ada. Dan pertanyaan itu susah dijawabnya. Kayaknya mereka sendiri yang tahu. Hakim pun nggak bisa mengira-ngira itu berapa. Keyakinan Kang Karna sendiri, apakah bahwa saya itu betul-betul dari penyisihan dari sabu yang didagang pada Linda itu penyisihan dari Bukit Tinggi? Itu nanti akan terbukti. Itu kan. Itu baru gimana? pertanyaan yang harus kita jawab semua nih. Kemudian pertanyaan kedua, yang tadi, apakah benar sabu 5 kilogram itu berasal dari penggantian 5 kilogram sabu dengan 5 kilogram tawas di Bukit Tinggi? Belum ada pembuktiannya juga. Nah, ini akan terjawab nanti dengan kronologis tadi itu yang akan saya buat. Pertanyaan ketiga, adakah kemungkinan penjualan sabu 5 kilogram ini hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata? Pribadi siapa? Kita sebutkan saya langsung pribadi dari pribadi sebenarnya. Jadi dari Dodi, dari Samsul Ma'arif, dari Linda. Gitu kan. Adakah kemungkinan itu? Ada. Itu kan. Kemudian, nah, sekarang ini perkara ini menjadi sulit ketika di persidangan para tersangka bersama-sama menunjuk seorang jenderal bintang 2 yang berikutnya diketahui bernama Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumbar yang memiliki sabu tersebut. Mereka waktu disidik bersama-sama mengatakan bahwa sabu ini milik jenderal. Dan kita balik, kapan sih sebenarnya Teddy Minahasa ini menjadi Kapolda di sana? Menjadi Kapolda di Sumbar itu tahun 2001. Iya. 2001. 2021. 2021. Sedikit salah kan. 2021. Lama betul jadi Kapolda di sana. Apa karena saya puasan ya? Berarti puasa saya ini tetap vigilant, tetap waspada. Vigilant. Nah, kita teruskan ya. Iya. Nah, kemudian di dalam persidangan Teddy Minahasa menjelaskan bahwa dengan inisiatifnya sendiri menghadap ke Kapolri, setelah menghadap setelah mendengar dari kawannya yang di BIN bahwasanya mantan anak buahnya terseret jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian dia menghadap Kapolri untuk menjelaskan hal tersebut. Tetapi Kapolri menyatakan agar Teddy Minahasa diminta keterangannya lebih dahulu oleh Kadif Propam dan langsung diarahkan ke Kabiro Paminal. Sejak itulah Teddy Minahasa, kantor dia yang lama tuh. Ya. Kantor yang lama itu dulu Kabiro Paminal kan dulu. Iya. Nah, kemudian sejak itulah Teddy Minahasa dinyatakan sebagai tersangka. Iya. Hal ini bersamaan dengan dirinya dipublish oleh Humas Polda Metro Jaya. Bahwa
Teddy Minahasa sebagai pengendali jual beli narkoba sebanyak 5 kilogram. Kalau nggak salah pernah juga tadi dibilang positif narkoba. Nah, kemudian sebagai pengguna narkoba. Samber geledek. Lengkap nih polisi. Kalau memang seperti itu. Nah, walaupun luar biasa. Walaupun hal ini sudah dikoreksi, diralat oleh Kapolri dengan pernyataannya bahwa hasil tes laboratorium Teddy Minahasa ternyata negatif. Itu kan. Nah, pertanyaan pertama. Mengapa begitu mudahnya penyidik menjadikan Teddy Minahasa sebagai tersangka dengan memberikan cap stempel sebagai pengendali jual beli dan pengguna narkoba, padahal Kapolri sudah meralatnya? Adakah unsur lain ikut mempengaruhi proses penyidikan ini? Pertanyaannya, kalau saya yakin pertanyaan ada unsur lain yang ikut mempengaruhi proses penyidikan, ya. Kemudian yang kedua, apakah benar Teddy Minahasa adalah seorang bandar narkoba dengan memperjualbelikan sabu sebesar 5 kilogram sehingga patut dituntut hukuman mati? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Nanti kita akan coba jawab sendiri. Pertanyaan ketiga, adakah unsur lain yang ikut mengkriminalisasi Teddy Minahasa dengan membidik target Teddy Minahasa untuk menjadi tersangka utama dalam perkara ini? Dan pihak lain itu eksternal atau internal Polri? Kelihatannya sih internal. Padahal saya nanya polos-polos aja nih. Ya. Tapi internal ya. Tapi itu membuktikannya agak sulit ini. Mungkin setelah perkara ini selesai baru akan terlihat. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena tadi kan Kang Karna mengatakan ada sepertinya atau boleh jadi barangkali ada yang mempengaruhi penyidik. Betul. Penyidik itu kan independen. Iya. Berarti ada kekuatan yang dahsyat yang bisa mengganggu independensi penyidik. Iya. Di atas penyidik itu kerja penyidik itu kerja diawasi oleh wasidik. Dan di unit tersebut ada kepalanya, ada direkturnya. Kalau kemudian penyidik yang ada di lapis ini bisa diintervensi, gitu, berarti power sangat besar. Pengintervensi itu kan luar biasa itu. Yeah. Sekian lapis bisa dia tembus gitu. Iya. Makanya tadi saya bertanya, kira-kira nih kalau memang ada intervensi terhadap penyidik, ini pihak yang mengintervensi internal atau eksternal Polri? Saya katakan tadi ini masih dari internal Polri. Soalnya kalau lihat urutannya ya, ini sabu ini asalnya ceritanya dari Padang nih, sampai ke daerah operasi yang lain di Jakarta. Kemudian tentu di sini ada SOP juga kan di Kapolda Jaya, SOP ketangkap nih. Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ketangkap. Kemudian waktu terlihat Teddy Minahasa ada di situ, terlihat dengan penunjukan dari mereka yang tersangka itu, yang ini mereka istilah menunjuk, menuding Teddy lah gitu, terlibat gitu kan. Ya. Dan yang terkumpul di Jakarta ini kan sudah jelas mereka yang calon-calon Kapolri, calon-calon yang yang bakal naik gitu kan. Spekulasi Kang karena ini tidak harus bikin gempar gitu. Jadi jangan kita emosi dengan itu. Apalagi besok lalu diproses gitu. Tidak usah. Kenapa? Kasus Verdi Sambo nyata-nyata menunjukkan intervensi itu ada. Ada ya. Makanya di ruang sidang sebelah ada perkara obstruction of justice. Itu kan intervensi terhadap penyidik. Dan siapa pelaku intervensinya? Internal Polri sendiri, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo. Lanjut. Ya. Siap. Kemudian kalau diurut lagi itu kan ke atas. Nah, di atas ini ada kegoncangan baru kan, kita baru tahu nih belakangan ini ada mutasi besar-besaran kan. Yeah. Salah satunya ini Kapolda Metro Jaya kan, Pak Fadil itu dipindah juga kan. Saya masih ini ada apa sih gitu kan. Tapi kita kalau masuk sana terlalu jauh ya.
Warga negara warga berspekulasi negara nggak apa? boleh saja ya, boleh Berspekulasi. saja. Tapi bagusnya kita teruskan dulu inilah. Ya, Oke. silakan. Nah, untuk membedah perkara ini sebenarnya kita harus mencari motif atas perkara ini. Dari beberapa sesi persidangan, saya dapat menyimpulkan bahwa motif tersebut hanya dua sebetulnya, penjebakan. Saya ingat kata-kata ahli selalu mengatakan entrapment, criminal intent. Jadi atas Linda Pujiastuti. Karena kalau mereka mengatakan undercover, kita pernah ungkapkan kan, undercover ini pernah terucap oleh Dodi Prawira Negara pada saat sidang, itu mereka undercover. Dan terakhir kita mendengar kali undercover buying, malah ditambahin pakai buying. Kalau Dodi hanya mengatakan undercover, tetapi Ibu Lisa mengatakan undercover buying, gitu kan. Nah, saya jadi melihat terakhir di pledoinya Dodi itu sama sekali tidak menyebutkan mengenai undercover. Ya kan? Berarti kesannya ada perbedaan pernyataan Dodi di hadapan hakim dalam kurung pledoi dengan pernyataan Dodi di hadapan ahli psikologi klinis. Betul. Mau percaya yang mana? Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya di persidangan dia mengatakan itu untuk mengaburkan. Nah, dia sendiri tidak menyadari bahwa ada ketentuan di Badan Narkotika Nasional, dan kita juga sudah berbincang di luar on air dengan Bapak siapa? Pak Anang itu. Ya. Memang hanya ada dua di sana yang dibolehkan. Adalah undercover buying atau control delivery. Jadi kalau dari awal Teddy Minahasa mengatakan itu penjebakan, adalah benar karena dia tahu undercover buying itu nggak boleh dilakukan. Yang bisa dilakukan oleh Teddy adalah entrapment, penjebakan. Berbeda penyamaran dengan penjebakan. Dalam keterangan ahli Reza Energi Amril, dia sebutkan bahwa dibolehkan penjebakan itu kan Kang? Betul kan Kang? Boleh. Legal kan Kang? Boleh kalau target penjebakannya punya criminal intent. Boleh. Atau punya catatan-catatan diketahui yang bersangkutan memang udah pemain gitu. Betul. Jadi kita bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh Teddy Minahasa adalah benar. Dia tidak menyalahi ketentuan dari Badan Narkotika secara umum yang sudah konvensi PBB itu sudah diratifikasi oleh kita kan? Diadopsi oleh Indonesia. Sudah diadopsi. Nah, jadi makanya dia dari awal mengatakan penjebakan, bukan undercover. Tuh. Kita teruskan? Oke. Silakan. Nah, yang kedua adalah promosi jabatan menjadi kombes atas Dodi Prawira Negara. Jadi motif dua ini yang sebetulnya harus ditelusuri. Bukan siapa yang menjadi bandar di sana. Motif itu dulu aja ditentukan. Nah, sekarang ini kita terjebak. Saya kira pengadilan pun terjebak dengan dengan dakwaan. Dakwaan itu mengarah semuanya ke chatting. Dan membuktikan chatting itu susah. Sementara chatting itu sendiri tidak lengkap kan? Chatting itu tidak lengkap. Dari 979 ya Kang ya, Kang Reza, yang diambil tidak sampai 10%. Ya, dan tidak sesuai dengan prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur pula. Dia yang mengatakan ini adalah ahli digital forensik, Pak Ruby Alamsyah ya. Jadi diragukan Forensic fraud, kesannya jadi kesana. Nah, tapi bagusnya nih, perkara ini menjadi lebih terang benderang nih buat saya. Ketika Dodi menyampaikan nota pembelaannya di depan majelis hakim. Ketika itu saat Dodi Prawira Negara merasa didolimi dalam pledoinya.
Enggak, menurut saya. Menurut saya. Dia itu ini merasa impresi Kang Karna nih. Iya, dia merasa didolimi oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan ancaman yang jauh dari ekspektasinya. Emang ekspektasi dia berapa? Bebas. Ekspektasi dia bebas. Ya, pasti atau ringan, seringan-ringannya. Dengan memakai superior order defense tadi ya. SOD tadi itu. Padahal menurut Dodi Prawinegara dia sudah memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keinginan penyidik. Saya tambahkan lagi nih. Saya tambahkan nih. Dari Kang Karna nih tambahan ini. Saya tambahkan. Iya. Kaget saya dengar kalimatnya. Iya. Sesuai dengan penyidik dia. Betul. Ya kenapa begitu? Iya. Saya sampaikan karena tersangka penjualan sabu ini sudah ada jelas di mata, tertangkap tangan. Itu kan? Iya. Itu menurut kacamata saya sebagai orang hukum. Ini mereka sudah tertangkap tangan, ada narkobanya di tangannya lebih dari 5 gram. Diperjualbelikan dan ada keuntungan di situ, ditangkap tangan. Sementara seseorang di luar itu yang hanya ditunjuk, mereka mengatakan bahwa ini punya dituding. Mereka sabu ini punya, dijadikan ikut tersangka. Pada selesaikan dulu itu, nanti dari situ akan kelihatan menurut saya siapa tersangka berikutnya. 4 tersangka atau 7 tersangka, selesaikanlah dulu itu. Kalau menarget Teddy Minahasa, berikutnya lah. Maksud saya, karena siap Kang. Untuk dicaci maki orang. Saya siap caci maki. Saya siap dicaci maki dengan mengatakan ini. Dengan ini ya. Soalnya nanti saya punya bukti nih untuk itu kan. Nah, dan saya yakin jika ada orang yang merasa didolimi, dia akan berkata jujur. Seperti yang disampaikan dalam pledoinya. Ini adalah sebuah kejujuran yang disampaikan oleh Dodi Prawinegara pada saat itu. Memerintahkan secara langsung perkara sabu ini membuat saya tidak bisa menghindar lagi. Yang mana perintah penyisian tersebut sudah saya tolak 2 kali kepada Kapolda, namun penolakan saya tersebut sama sekali tidak dihiraukan. Tetapi malah justru mengerahkan saya untuk menjalankan perintah-perintah Teddy Minahasa selanjutnya, dan saya juga telah berkoordinasi langsung kepada Kejari Agam untuk menitipkan barang bukti tersebut. Yang mana niat dan tujuan saya adalah agar saya dapat menghindar dari perintah penyisian oleh Kapolda, sehingga penyisian tidak dapat dilakukan karena barang bukti tersebut sudah diterima oleh Kejari Agam. Namun Allah sekali lagi menguji saya dengan penolakan dari Kejari Agam tentang penitipan barang bukti tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, dengan penolakan Kejari tersebut akhirnya membuat saya semakin tertekan secara batin. Hari demi hari saya dihantui oleh rasa ketakutan yang sangat luar biasa kuatnya. Saya tidak kuasa lagi melakukan penolakan kepada seorang Kapolda yang pada akhirnya dengan sangat terpaksa saya melakukan perintah Kapolda tersebut. Saya bacakan kutipan pledoi Dodi Prawinegara. Perintah penyisihan ini telah saya tolak 2 kali kepada Kapolda, namun tidak dihiraukan, tetapi malah justru mengarahkan saya untuk menjalankan perintah-perintah Teddy Minahasa selanjutnya. Saya masih tanda tanya, di sini tidak jelas perintah-perintah Teddy Minahasa selanjutnya. Apa itu? Nggak jelas di sini. Dan saya juga sudah berkoordinasi langsung dengan kepada Kejari Agam untuk menitipkan barang bukti tersebut. Yang mana niat dan tujuan saya agar saya dapat menghindar dari perintah penyisihan Kapolda. Sehingga penyisihan itu tidak dapat dilakukan karena barang bukti tersebut sudah diterima oleh Kejari. Jadi dia tidak bisa melakukan itu
supaya tidak bisa melakukan perintah-perintah Teddy Minahasa, dia mencoba ke Kejari Agam untuk menyisihkan bukti itu ditaruh di sana. Gitu. Namun Allah sekali lagi menguji saya dengan penolakan dari Kejari Agam tentang penitipan barang bukti tersebut. Nah, jadi yang dimaksud penyisihan di sini apa gitu kan? Nah, ini kan selalu dikacaukan gitu ya. Penyisihan dengan ganti sabu dengan tawas. Padahal dua hal yang berbeda. Iya. Nah, ini sebutnya dia itu sebetulnya ingin mengatakan 5 kilogram itu adalah hasil penggantian yang sudah diganti sabu dengan tawas itu. Itu kan. Tapi dia sebutkan di sini 5 kilogram. Ya pantas saja 5 kilogram itu tidak akan diterima oleh Kejari. Gitu ya Kang ya? Ya, karena maksimum aja kalau kita lihat nih dari status surat barang sitaan ini, itu hanya bisa disisihkan itu 1 kilogram. Oh, kalau berbicara tentang penyisihan, maka penyisihan yang dilakukan untuk diserahkan penyisihan itu kepada kejaksaan adalah maksimum 1 kilogram. Ya, sebetulnya tidak diserahkan. Oh iya. Iya, sebetulnya malah bukan diserahkan. Bukan diserahkan sebenarnya penyisihan. Kalau saya baca dari surat-surat pro justia itu mengatakan penyisihan itu dilakukannya di Kapolres, di Polres, lalu dilaporkan ke Agam, ke kejaksaan, negeri. Penyisihan itu dari beberapa kasus itu hanya 1 kilogram, yang nantinya juga akan dimusnahkan. Lalu ada beberapa gram untuk untuk laboratorium. Ya. Nah, jadi sebetulnya itu dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan untuk barang bukti yang 1 kilogram ini. Nah, sekarang mau menyisihkan 5 kilogram, pantas tidak akan diterima. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa penyisihan itu tidak ada. Oke. Karena dengan demikian tidak pernah terjadi penyisihan sebagaimana yang Dodi maksudkan. Iya. Jadi kita sekarang sudah jelas setelah ada pledoi yang disampaikan oleh Dodi, penyisihan itu tidak ada. Jadi barang itu masih dipegang oleh Dodi. Yang 5 kilogram. Jadi ada di Kapolres, maksudnya itu ada di Kapolres. Oke. Semua barang ada pada Kapolres. Ya. Dan itu ada di Kapolres. Kemudian barang itu juga belum dimusnahkan. Yang 5 kilogram. Iya. Karena belum disisihkan. Si penyisihan itu kan harus satu itu. Belum ada penyisihan. Yang mau dititipkan di kejaksaan itu barang apa? Sebentar Kang, penyisihan atas jumlah yang besar 35 kg kan sudah dilakukan. Bukan penyisihan, kalau pemusnahan. Kalau pemusnahan ini sekarang kita ini terkecoh oleh pemusnahan yang 35 kg itu. Ya. Padahal ini tidak ada hubungannya. Ini akan lebih jelas lagi nanti. Kita masuk ke kronologis. Ya. Silakan Kang. Nah, sekarang kronologis perkara dan fakta persidangan nih. Ya. Kita mulai nih. Dari kronologis itu sebetulnya banyak surat-surat yang dari Kapolres ke kejaksaan. Ini ada hasil penangkapan di Lubuk Basung misalnya. Ini disebutkan isinya status barang sitaan Muhammad Fadil 36 kg. Kemudian ada lagi 35 paket 35 kg. Totalnya 71 paket 71 kg. Dari keduanya itu hanya disisihkan 1 paket.
Ini dari kedua temuan nih. Kemudian itu temuan pertama nih. Itu masih di Lubuk Pasung. Status barang sitaan Arif Budiman. Satu paket 84 gram. Kemudian satu paket 1 kilogram. Disisihkan satu paket. Disisihkannya pun hanya 1 kilogram untuk di pengadilan. Kemudian di persidangan, untuk di persidangan. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium hanya 0,0 gram. Oke. Nah, terus ada lagi surat ke Kajari Lubuk Pasung. 0,0 gram tadi kan? 0,08. 0,08 untuk laboratorium. Sedikit sekali ya? Sedikit sekali. Nah, ini ada yang masih di Lubuk Pasung. Status barang sitaan Noviadi. Satu paket 1 kilogram. Satu paket besar 574 gram. Disisihkan satu paket hanya 1,572. Dan itu pun nanti kan akan di ini. Nggak pernah ada yang lebih dari 5 kilogram. Nah, kemudian tanggal 15 Mei 2022, kejadian apa di situ? Pada saat itu DP melaporkan, Dodi Prawira Negara melaporkan kepada lewat WA telah berhasil pengungkapan penyalahgunaan narkoba di Padang 2, berbeda dengan Lubuk Pasung tadi. Berbeda. Ini laporan DP kepada Kapolda. Kepada Kapolda lewat WA. Pengungkapan penyalahgunaan narkoba di Padang 2 3 kg, Lapas Pariaman 4 kg, di kediaman tersangka Roni Eka Saputra 36 kg, total 43 kg dari 3 tersangka. Nah, setelah sampai itu Teddy Minahasa itu merasa janggal dia itu. Oh, karena tidak menyebutnya tentang Lubuk Pasung ya gitu kan. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Laporan DP itu tentang penangkapan dari tempat-tempat lain kan sebetulnya kan. Padang 2 dan lain-lain itu ya. Ini yang disebutkan di ini di pledoynya Dodi dari Kejari Agam itu ini ada hubungannya. Oke. Kejari Agam. Ya, siap. Jadi kemudian dilaporkan juga ini tadi Minahasa merasa bahwa perhitungan tersebut masih janggal. Dari tersangka yang 6 belum dilaporkan. Menurut pengalamannya di lapangan, anggota juga sering melakukan penyimpangan seperti itu. Nah, kemudian tanggal 17 Mei itu adalah yang muncul WA candaan karena tadi ada kecurigaan tanggal 17 Mei itu. Tadi Kang Raza tadi sampaikan bahwa yang ternyata pakai emoji tadi. Pakai emoji itu. WA candaan tukar sebagian sabu dengan tawas untuk bonus anggota dengan emoji ketawa. Itu tanggal 17. Setelah pelaporan dia lewat WA tanggal 15 Mei. Nah, dijawab oleh DP Dodi siap tidak berani jenderal, gitu kan? Siap tidak berani jenderal gitu kan dengan emoji ketawa. Nah, dari situ kita bisa lihat tidak ada bukti penggantian sabu dengan tawas. Ditambah lagi dalam pledoi Dodi mengatakan perintah penyisihan tersebut ditolak 2 kali, seperti yang saya katakan tadi, gitu kan? Tolak 2 kali. Dan tapi malah justru mengarahkan saya untuk menjalankan perintah TM selanjutnya, dan itu pledoi Dodi ya. Jadi dari uraian Dodi tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa tidak ada pergantian 5 kg sabu dengan tawas. Jadi ini batal, gitu kan? Dan ini dengan batal, kemudian yang ditambah lagi dengan tadi itu hanya candaan kan, menurut Kang Reza. Nah, lalu kalau menurut saya dengan dia menjawab siap tidak berani jenderal, artinya dia tidak akan mengerjakan itu.
Karena dia itu orang yang tidak bisa membuat keputusan. Dari analisis atau psikologi ya. Betul. Ditambah lagi sekarang pledoinya dia mengatakan bahwa tidak ada penyisihan itu yang dititipkan ke kejaksaan. Nah, ini WA ini hubungannya kan dengan tadi, dengan pelaporan sebelumnya tanggal 15 Mei. WA ini hubungan. Nah, kemudian saudara Dodi juga masih tanggal 17 Mei ini melaporkan dia hasil penimbangan menjadi 39,5. Akhirnya Dodi menyatakan berat brutonya 41,4 kg. Ya, untuk bahan rilis itu ada 2 versi. Jadi akhirnya saya bilang jumlah terbesarnya saja, ini kata Teddy Minahasa. Akhirnya saudara Dodi mengganti spanduk yang telah dibikin oleh Polres. Tidak ada bukti di persidangan ya bahwa hal tersebut dilanjutkan dengan eksekusi. Maksudnya eksekusi dari pemusnahan sabu ini. Sabu yang 41 kg nggak ada. Di persidangan ini nggak ada. Jadi tidak ada bukti di persidangan. Hal tersebut di atas dilanjutkan dengan eksekusi yang ditunjukkan dengan Dodi dengan tidak memberikan laporan berikutnya. Nah, ini yang dikatakan tadi, ini dipakai alibi atau dipakai dalih oleh Dodi untuk mengatakan pergantian sabu ini adalah hasil dari diskusi segala macam. Oke. Kemudian tanggal 18 Mei 2022. Nah, di situ baru kelihatan ada perencanaan DP dengan Dodi Prawinegara dengan Samsul Ma'arif untuk penjualan sabu. Itu ada setelah terinspirasi dengan tadi narasi candaan tukar tawas dengan emoji ketawa itu. Nah, di situ baru muncul perencanaan dari Dodi bersama Samsul. Pada tanggal 18 muncul perencanaan. Karena begitu, perencanaan penjualan sabu itu pertama muncul dari sisi Dodi dan Samsul itu pada tanggal 18 Mei 2022. Tujuannya untuk apa tuh, Kang? Untuk dia. Nah, ini lalu dia untuk promosi jabatan. Itu kan. Karena lalu narasi yang dibuat di persidangan, alibinya ini Samsul Ma'arif melihat chattingan DP dengan DM, WA, candaan tukar sabu dengan itu untuk anggota jabatan. Kemudian dia katanya membeli tawas online, tidak bisa dibuktikan juga. Online ya. Penggantian barang bukti sabu 5 kg menjadi tawas di kamar Samsul Ma'arif di rumah Dodi. Ini sebetulnya hanya dia bicara saja di persidangan untuk mengalihkan tanggung jawab. Nah, tanggal 21-nya terjadi pemusnahan. Pemusnahan status barang sitaan Fadil 36 paket tilangan. Ini yang ditangkap nih. Ini yang ditangkap di Lubuk Basung, Kang. Di Lubuk Basung. Iya, tanggal 15 Mei itu. Makanya di situ tidak kelihatan ada pergantian sabu dengan tawas. Jadi ini pemusnahan itu kalau menurut yang disidangkan di persidangan Dodi kan katanya di malam harinya dia itu bercerita atau mengatakan di depan majelis hakim mengenai ada jumlahnya jadi berkurang sampai ke 5 kg. Kemudian dia nge-WA curhat ke mana? Ke Samsul Ma'arif. Lalu tergantilah sabu dengan tawas itu. Kok begitu mudahnya? Gitu kan? Kok begitu mudahnya?
itu kan nggak gampang, dan menurut bukti yang itu tidak ada perbedaan bungkus dan segala macam, dan semua menyaksikan. Semua saksi saat Saksi pemusnahan ada. mengatakan tidak ada yang aneh terhadap barang-barang yang dimusnahkan itu. Ya. Jadi itu menunjukkan baik saksi yang wartawan maupun pengacara atau yang hadir di persidangan mengatakan tidak ada kecurigaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada Jadi tawas begini. karena penyebab mereka sabu yang dimusnahkan. Jadi menurut saya begini, Teddy Minahasa datang ke Bukit Tinggi itu untuk merilis pemusnahan Iya. barang bukti yang Fadil ini. Jumlahnya kan yang disebutkan di situ 35 paket. 35 kilogram. Jadi berita acara pemusnahan kan ada nih. Iya. Berita acara pemusnahan 35 kg, penyisian 1 kg. Ini dari Polres Bukit Tinggi. Iya. Jadi dari tempatnya Dodi juga sebetulnya itu kan. Nah, ini sesuai banyaknya 35 kg ini dengan laporan yang pertama. 35 paket. Jadi yang dimusnahkan di situ itu sudah. Jadi Teddy Minahasa datang untuk menyaksikan itu. Tapi pada kesempatan itu juga sebelum dia dilapori ada pengungkapan yang lain. Tuh. Nah, kemudian tanggal 21 Mei sudah pemusnahan, dan berita acaranya itu pemusnahannya tanggal 21 Mei. Mei 21 Mei. Pemusnahan. Kemudian betul. itunya berita acaranya itu itu tanggal 6 Juni. Itu kan dipermasalahkan sama Hotman Paris waktu ditanyakan ke Dodi kan. Nah, kemudian tanggal 21. Tanggal 21 ini Dodi dimutasi. 21 Juni. Dodi dimutasi dari Bukit Tinggi ke Padang. Nah, pada saat itu juga Dodi minta tolong kepada TM untuk tetap di Bukit Tinggi dan naik pangkat jadi kombes. Nah, saat pertanyaan saya dari sejak lama nih Kang, karena Kang Reza juga mutasi Dodi dari Bukit Tinggi ke Padang, dari jabatan Kapolres di Bukit Tinggi ke jabatan posisi baru di bidang logistik di Polda Sumatera Barat, itu kan tidak ada petunjuk bahwa itu atas perintah atau katakanlah kebijakannya TM kan? Bukan lah. Bukan Dari kan? Mabes Itu Polri. pasti itu dari Mabes Polri kan? Iya. Tidak mungkin keputusan Tidak Kapolda. mungkin. Gitu. Jadi sama sekali tidak kaitan dengan TM kan gitu kan? Karena itu pasti memang biasa sudah disusun rencana mutasi itu oleh Mabes Polri gitu kan. Iya. Nah, yang aneh juga di sini, ini kan pemusnahannya tanggal 21. Iya. Kemudian Dodi dipindah juga tanggal 21 Juni. Jadi cuma berapa 1 bulan kan dia tuh. Mei Juni 1 bulan. Iya. Jadi sempat di situ. Si Dodi kan merasa dia berprestasi kok. Ada pengungkapan narkoba sekian banyak, tapi kok malah dimutasi. Nah, Turun dari jabatan Kapolres kan gitu ya kan. Kasatwil, sekarang ke logistik. Ya semua jabatan, semua posisi sebetulnya terhormat ya. Iya. Sama-sama sebagai aparat penegak hukum. Tapi tidak bisa dipungkiri lah status sebagai Kasatwil. Dan malah jabatan sebagai Kapolres ya. Ya, itu kan potret polisi yang ada di benak publik, bukan ngurusi logistik. Iya, yang di belakang meja. Iya, belakang layar malah. Belakang layar. Belum jauh Ya, di pedalaman kantor sana gitu. Iya. Oh, Kasatwil kan depan, fotonya terpajang. Siap komandan, perintah. Ya. Beda lah, prestisius. Nah, kemudian tanggal 23 nih, tanggal 23 Juni 2022 ada WA dari Linda ke Teddy Minahasa. Dia minta pekerjaan proyek, kemudian menawarkan proyek ya, meminta pekerjaan untuk penjualan pusaka ke Raja Brunei Darussalam. Nah, itu adanya tanggal 23 Juni. Dan pada tanggal 23 Juni juga Teddy Minahasa membagikan nomor HP ke Dodi.
Jadi dua-duanya sudah ada di Padang. Sudah di Padang. Sudah di Padang itu dua-duanya. Tidak lagi Dodi dalam jabatan sebagai Kapolres yang begitu tinggi. Ya, sudah ada di Padang. Ini mereka satu hal yang terkait langsung Kang Reza, karena saya baru ingat bahwa ternyata di Kang mengatakan TF atau pemindahan ya Kang ya, mutasi Dodi ke Padang itu terjadi tanggal 21 Juni Betul. 2022. Kalau nggak salah di sebuah dokumen yang pernah saya baca juga, Kang Karet pasti punya juga, bahwa penukaran pengakuan Dodi nih, penukaran sebagian sabu dengan tawas yang dilakukan itu adalah oleh mereka itu pada tanggal 14 Juni. 14 Juni ini setelah 14 Juni, ya kan? Penukaran 14 Juni. Pasnya itu tanggal sebenarnya dia 14 Juni. Maksud saya begini kan, iya. andai kata memang kan di banyak bagian kita mendengar bahwa dipindahkannya Dodi ke Padang itu karena seolah-olah ada banyak tekanan, ya. Sehingga karena dia mungkin tekanan dipersepsikan tekanan dari TM. Karena tidak melakukan apa yang TM minta begitu, sehingga akhirnya dia dipindah. Menurut saya itu dipatahkan karena faktanya dari pengakuan yang muncul penggantian sabu dengan tawas itu terjadi tanggal 14 Juni, ya kan? Pemindahan 21 Juni. Tidak ada. Saya katakan tadi tidak ada penggantian sabu dengan tawas. Jadi bohong dong berarti itu kan? Bohong. Yang dimatahkan ada pergantian sabu dengan tawas nggak ada pada 14 Juni. Nggak ada sama nggak sekali. Ada. Oke. Sekarang tadi baru ingat tentang fakta itu. Iya. Dan jadi sebenarnya di persidangan kebohongan pun bisa menjadi fakta ya Kang ya? Oh iya. Bisa kan? Fakta dia berbohong. Fakta dia berbohong gitu ya. Jadi ada informasi yang ternyata tidak asli kan. Tidak berarti disampaikan. Kalau yang bersangkutan menyampaikannya di bawah sumpah berarti kan sumpah palsu dong. Sumpah palsu lah. Sebelum bisa dipidana juga. Oh. Karena dari awal membuktikan kan, tidak ada pembuktian dari awal dari tanggal 17 Mei. Iya. Itu kan penggantian sabu dengan tawas itu kan awalnya datang dari WA candaan tadi itu. Tanggal 17 Mei. Iya. Nah, dari dari seorang saya katakan tadi Dodi ini adalah seorang yang tidak bisa ngambil keputusan. Dan dia tuh sangat penurut. Gitu kan. Dan dia tahu itu candaan pasti. Nah, kemudian apalagi dengan dikatakan bahwa itu WA candaan. Dan tidak ada perintah di situ. Karena Teddy Minahasa itu hanya nyoba karena dia itu merasa ragu atas laporannya tadi itu. Bahasa Inggrisnya testing the water. Testing the water. Gitu kan. Jadi di situ saya katakan tidak ada bukti penggantian tawas. Karena dalam pledoinya pun Dodi mengatakan bahwa tidak ada penyisihan. Nah, dari situ kita teruskan. Jadi nggak ada penggantian tawas kan. Nah, kemudian tadi Dodi dimutasi sudah 23 Juni kan. Tanggal 23 Linda membagikan nomor HP ke Dodi. Nah, mulai dari situ karena tanggal 24-nya itu Teddy Minahasa dengan Dodi karena satu kantor di mana di Polda itu di kemungkinan Polda mereka menyerahkan penjebakan tadi itu. Penjebakan. Dan kalau Kang Ule waktu menanyakan Dodi tahu. Soalnya nggak mungkin penjebakan ini dilakukan sendirian oleh Kapolda, nggak mungkin. Teddy. Di luar itu ternyata Dodi dan Samsul Ma'arif juga merencanakan menjual sabu yang sebelumnya itu sudah terfikirkan 1 bulan yang lalu yang sudah terfikirkan tapi nggak jadi, gagal itu kan karena penggantian tawasnya itu nggak ada. Ini operasi penegakan hukum bukan sebetulnya operasi penegakan hukum ya kalau kita asumsikan bahwa Linda itu memang punya criminal intent atau punya catatan-catatan negatif seperti pernah dikatakan oleh Jenderal Arman Depari, maka ini kan penjebakan yang menurut saya adalah penjebakan yang legal. Operasi penjebakan legal terhadap Linda ini sayang beribu sayang
dititahkan oleh Teddy Minahasa kepada Dodi Prawiranegara yang notabene tidak pada jabatan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum semacam itu. Diulang. Dia kan logistik. Oh iya. Dia bukan Dirnar Korba, betul, misalnya. betul. Nah, pada aspek itu, ini kita agak lompat jauh nih. Teddy Minahasa salah, tapi bukan secara pidana. Prosedur. Etik. Dia kenanya etik karena menyangkut prosedur kerja. Tapi bukan pidana karena tadi saya katakan ini adalah entrapment atau penjebakan yang legal, berarti operasi penegakan hukum. Ya. Dan sempat juga kan ditanya oleh majelis hakim. Kenapa tidak ada surat perintahnya? Itu kan sempat ditanya oleh. Lalu Teddy Minahasa menjawab, ya itu tidak ada karena sebenarnya kan itu hanya tidak akan ada berikutnya. Jadi tidak ada konfirmasi balik ini jadi apa enggak. Gitu. Ya. Dan ternyata Dodi jalan sendiri. Nah itu baru pidana tuh. Nah itu jalan sendiri. Jalan sendiri untuk apa? Jual sabu tadi. Pidana. Kalau pada aspek itu jadi pidana itu. Ini juga. Kalau pidana pasti etik kena juga. Nah, dalam rangkaian yang pidana yang tadi Kang Reza maksudkan, bermula dari ungkapan Kang Karna, yaitu peristiwa 24 Juni. Muncul perencanaan dari sisi Dodi ya Kang ya? Dodi Prawiranegara setelah dia berbicara dengan Pak TM di Padang ya Kang, gitu ya? Terkait rencana penjebakan. Iya. Ternyata menurut Kang Karna Dodi itu sudah punya rencana sendiri pula. Iya. Bersama Syamsul Ma'arif yang terjadi sejak sebulan sebelumnya disusul oleh dua orang ini. Iya. Cocoklah begitu dengan rencana penjebakan kan gitu kan. Kira-kira gitu maksud Kang Karna. Iya. Tapi ketika itu dijalankan, Kang Riza mengatakan ini dari sisi perbuatan TM ilegal. Ya? Dari sisi TM loh ya. Iya. Kalau memang niatan penjebakan itu sekali lagi adalah untuk meringkus orang yang dianggap sudah punya criminal intent atau punya portofolio kejahatan. Bandar kita kan. Sebutlah bandar. Maka itu adalah operasi penegakan hukum. Tapi bedakan ketika yang bergerak adalah seorang Dodi yang tadi katakan karena punya kepentingan sendiri. Iya. Bukan operasi penegakan hukum. Kendati Dodi yang bergerak, tapi seolah itu bukan lagi operasi penegakan hukum. Menyalahi prosedur itu Kang? Bukannya menyalahi prosedur, emang ada yang boleh jual narkoba? Maksud saya boleh ketika dia bergerak sendiri dalam rangka dia oke saya melakukan penjebakan gitu. Kalau atas perintah atasan, lah masih bisa dipahami. Walaupun lisan perintah tidak tertulis. Iya. Itu kan bisa dipahami juga. Oke. Mungkin ada sedikit nilai-nilai profesionalitas yang tergesek ya dengan pola komunikasi semacam itu. Tapi ketika itu berjalan dan di tengah jalan itu dia ada intention berbeda yang terpisah dari perintah TM, terpisah dari perintah TM. Wah itu menurut saya bukan lagi operasi penegakan hukum. Maka apa yang dijalankan bersama Syamsul Ma'arif itu adalah kesalahan kan? Terindikasi pidana. Jual narkoba. Untuk apa? Kepentingan yang bersangkutan sendiri. Promosi tadi. Promosi jabatan. Iya. Silakan nggak lanjut. Jadi maksudnya cari duit, jual narkoba dapat duitnya untuk nembak mabes kalau bahasa Hotman Paris di persidangan ketika mencecar Dodi untuk nembak mabes. Mengutip WhatsApp juga jadi antara Syamsul dengan itu kan Dodi. 24 Juni. Mengutip WhatsApp. 24 Juni. Iya, Kang. Kemudian 21 September, Juni, Juli, Agustus, September. 3 bulan. Iya. Itu tidak ada komunikasi sama sekali. Iya. Antara Teddy Minahasa dengan Dodi. Tidak ada bukti komunikasi. Nah, tiba-tiba tanggal 21 September Dodi WA ke Teddy Minahasa mau ke Jakarta lewat jalur darat. Teddy Minahasa menjawab, hati-hati jalan, salam hormat buat Pak As. Jadi 24 Juni yang tadi soal penjebakan, rencana penjebakan bicaranya. Ini tidak bicara lagi penjebakan loh sebetulnya. Nah, kalau makanya itu ketika tiba-tiba ada komunikasi ada komunikasi berikutnya 3 bulan kemudian langsung berbeda konteks. Dodi hanya menyatakan mau ke Jakarta gitu kan. Ya karena tidak bicara pada saat-saat sebelumnya
Dodi itu sudah minta tolong ke Teddy Minahasa supaya dia itu dibantu untuk kenaikan pangkat. Kombes, ya. Dan Teddy Minahasa mengatakan pokoknya usulan-usulan saya itu tidak pernah selalu diikuti lah oleh asisten atau oleh Kapolri. Jadi gitu pernah Kang Reza ungkap dalam dialog kita terdahulu bahwa sangat mungkin, kalau saya salah ini kan dari Kang Reza saya tangkap waktu itu, bahwa sangat mungkin Teddy Minahasa tuh ingin melihat agar dari sisi Dodi ada portofolio ya. Ya. Nanti saya akan coba simpulkan konstruksi situasi ini dalam kepala saya. Iya. Ya gitu. Terkait Saya akan itu, simpulkan situ. nanti terkait juga dengan setuju tidak setuju. Iya, Tadi kan setuju soal vonis ya. Iya, soal betul, hukuman. betul. Oke. Tapi Saya saya tagih serius, nanti. serius, Ya. Saya Lanjutkan. mau Iya, Kang. menyelas sedikit, siap. boleh Kang? Boleh. Iya, Kang. Ini dari 24 Juni sampai 21 September kan ada sekian bulan ini. 3 bulan, Kang. 3 bulan. Di Vakum itu, Kang. di mana dua polisi kita ini yaitu Teddy Minahasa dan Dodi Prawira Negara tidak ada komunikasi. Iya. Iya. Kemungkinan kan hanya dua. Ya. Satu, mereka memang tidak ada komunikasi. Iya. Berarti komunikasi terkait dengan perjalanan ke Jakarta itu di luar konteks. Di luar konteks sama sekali. Udah di luar konteks. Mm-mm. Atau jangan-jangan ada komunikasi tetapi tidak dimasukkan penyidik. Ya, WhatsApp yang tidak dimasukkan penyidik itu. Ya, dugaan saya inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk khawatir. Ini salah satu contoh loopholes. Akibat tidak utuhnya bukti chat disajikan ke majelis hakim. Jangan salahkan saya kalau kemudian berspekulasi. 3 bulan ini ada apa-apanya, tapi tidak dimunculkan oleh siapa? Oleh penyidik. Apa kepentingan penyidik kepolisian tidak memunculkan dalam konteks ini, Kang? Khusus misal andai kata benar Andai kan ada komunikasi dalam 3 bulan itu tapi tidak dimunculkan. Kira-kira apa? Bahasa metode penelitiannya berarti sudah kalau Iya, Kang. seperti itu situasinya ini Iya, adalah Kang. purposive sampling. Purposive Iya, sampling. pengambilan data, pengambilan sampel secara purposif, bertujuan. Iya. Jadi Betul. Mas Iwan Purpose. bertanya, apa tujuan penyidik Iya, ya? iya. Kok memilah-milahnya seperti ini? Purposive sampling. Iya. Itu dalam Bahasa keilmuan metode, itu, bahasa metode penelitian, kan. purposif pengambilan data. Hanya mereka yang tahu tuh tujuan. Hanya mereka yang tahu. Hanya mereka yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang jelas ada purpose di situ. Ada purpose. Ada purpose di situ. Iya. Ya, ini ada question mark di situ tuh ada Iya, apa gitu kan. Betul, Kang. Nah, kemudian tanggal 22 September Iya. 2002 tadi perjalanannya Dodi Samsul Ma'arif ke Jakarta membawa sabu. Nah, sabu ini kita nggak tahu sabu itu sebenarnya berapa kilogram yang dibawa oleh dia. Tapi di persidangan selalu dikatakan bahwa membawa sabu 5 kilogram kan. Yeah. Tetapi yang ditangkap itu jumlahnya hanya 4. Kurang dari 5 kilogram. Kurang dari 5 kilogram. Itu juga apa namanya? Bisa layak mendapat apa? Layak Tanda dipertanyakan. tanya. Iya, betul. Jadi 5 kilogram ini kemungkinan saya sebenarnya dia bawa hanya 4 kilogram kemungkinan ya. Tapi dia untuk mengaburkan dengan tadi apa namanya penggantian sabu dengan tawas 5 kilogram itu. Jadi semua perhatian kan ke pergantian sabu dengan tawas. Jadi angka 5 kilogram lah yang Angka dipakai. 5 kilogram. Yang dipakai. Walaupun sesungguhnya kurang dari 5 kilogram. Mungkin. Ya, mungkin. Nah, mungkin. Nah, ternyata kan pertukaran sabu dengan tawas itu setelah kita telah itu kan nggak ada. Ya. Jadi artinya kemungkinan yang 4 kilogram itu yang dia bawa sebenarnya dari Bukit Tinggi. Itu. Dan selanjutnya layak dipertanyakan source-nya atau asal dari mana kan? Asalnya dari mana? Ya, itu kan. Karena bukan dari barang yang sebagian besar sudah dimusnahkan kan gitu. Dimusnahkan. Bukan rombongan barang bukti itu kan Ya. gitu. Nah, jadi ini kan penyidik ini apa namanya? Misalnya mencari tahu nih barang 5 kilogram atau 4 kilogram atau barang bukti yang tertangkap di Jakarta itu sama nggak dengan di Bukit Tinggi? Ya, Ini ya, samanya dengan yang mana? Iya kan. Kalau samanya dengan jumlah yang sudah dimusnahkan, misal ada sisa untuk bisa itu. Iya. Jadi artinya yang diomongin itu salah dong.
salah dong gitu kan. Nah, kalau artinya salah tuh begini, di sana kan sudah dimusnahkan. Iya. Misal ada sisa mungkin untuk di persidangan, atau yang ada di persidangan itu berbeda misalnya. Nah, barang bukti di persidangan itu dengan sabu yang di Bukit Tinggi yang mana? Karena di Bukit Tinggi itu banyak pengungkapan itu banyak dari banyak tempat. Ya. Makanya tidak akan ada bukti. Kalaupun terbukti akan ketahuan salahnya. Kalaupun tidak terbukti juga akan ketahuan salahnya. Maksudnya jadi ada yang disembunyikan gitu. Ada yang disembunyikan. Karena apa? Karena 5 kilogram diganti sabu itu nggak ada. Makanya berat ini. Siapa menyembunyikan apa ini? Nah, silakan nggak, lanjut nggak? Nah, kemudian tanggal 24 terjadi transaksi jual beli sabu 5 kilogram. Dodi WA ke TM, barang sudah diterima yang bersangkutan. Dia bilang 300. Apakah jenderal sudah 86? Terus Dodi kirim foto uang. TM, tidak mas, tarik, batal, musnahkan. Nah, kemudian di situ kalau kita di kepolisian kan udah 868 itu kan maksudnya setuju, mengerti, setuju, oke, siap, laksanakan itu kan itu biasanya. Nah, kalau sekarang apa sudah 86 ternyata TM kan menjawab tidak mas, tarik, batal, musnahkan. Ini adalah laporan pertama dan yang terakhir perihal penjebakan, kalau memang itu penjebakan. Dari apa namanya? Dari TM. Dalam komunikasi antara Dodi dengan TM. Iya. Karena TM baru mengetahui bahwa penjebakan untuk Linda tidak dilakukan di Padang melainkan di Jakarta. Nah, nanti terkejutlah TM ketika tahu. Ini ada chat WA-nya ada, ini digital forensik. Ada. Kemudian tanggal 26. Ini digital forensik chat WA Samsul Ma'arif dengan Linda. Yang isinya kurang lebih itu tanggal 26 pas ya. Jadi aku potong 70, aku 20, tim 50 per sembako. Bos tetap 300. Ini ada WA ini. Dari Dodi. Nah, ini digital forensik. Jadi bukan yang dari yang kalau yang screenshot itu. Bukan screenshot. Bukan screenshot. Ya. Kemudian tanggal 3 Oktober 2022 transaksi jual beli sabu antara Samsul Ma'arif dengan Linda 2 kg. Itu itu dilakukan tanggal 3 Oktober ya kan? Tanggal 3 Oktober. Nah, jeda waktu kemudian tanggal 12 Oktober tangkap tangan Linda dan Samsul Ma'arif dengan barang bukti 1 kg dari Linda, 2 kg sabu di rumah Dodi, 1 kg sudah terjual ke Kaseranto. Kalau 5 kg, 1 kg lagi kemana? Oke, saya ulangi. 12 Oktober tertangkap tanganlah Linda dan Samsul. Yaitu sekali lagi Linda dan Samsul Ma'arif tertangkap tangan. Barang buktinya 1 kg sabu pada Linda, lalu 2 kg sabu di rumah Dodi. Jadi 1 tambah 2, 3. Yang terjual kata mereka 1, sehingga total 4. Nah, 4 kg gitu kan maksud Kang Karna. Ya. Nah, ternyata digital forensik chat WA tanggal Samsul Ma'arif dengan Linda tanggal 4 September 2022 membuktikan ada penjualan sabu ke buyer nomor 1. Jadi ada 3 buyer. Jadi membuktikan ada penjualan sabu 1 kg ke buyer 1 yang tidak terdeteksi oleh penyidik. Oh iya? Ya. Itu menurut saya, karena ada Kang Karam begitu. Iya, menurut saya. Penjualan ke buyer nomor 1 ada hubungannya dengan laporan Dodi ke TM perihal penjebakan. Yang pertama ini nih. Yang tadi tarik dan batalkan itu.
Jadi ada penjualan Ya, ke buyer yang lain yang tidak terdeteksi. terdeteksi. Nah, tanggal 4 September nih. Saya bacakan ya. Tapi besok, nah ini dari Linda. Tapi besok bilangnya selesai. Nah, ini kepotong nih, yang kata-kata sebelumnya ini kepotong. Yang ini belum ke kontak lagi, dia bilang gitu kan. Lalu buyer ketiga ini memang mati nyala terus HP-nya dari awal sampai akhir. Terus Samsul Ma'arif, I hope so, dia bilang. Kemudian masih dari Samsul Ma'arif, usahakan kami sudah kelapas juga yang ketiga. Tuh. Kalau yang kedua besok selesai. Nah, kalau besok kedua selesai, artinya ada yang ke satu. Nah, yang kedua ini yang ketangkep itu. Yang kedua yang ketangkep bersama mereka. Ya. Saat transaksi kan. Ya. Oke. Ya Kang, siap. Terus ini udah masuk Oktober kita Kang berikutnya Kang. Oktober kan? Ya Kang. Tadi sudah transaksi, yang berikut sekarang 12 Oktober mungkin Kang. Ya. Jadi saya ulangi ya, tangkap tangan tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Ya. Digital forensik dari chat WA menyatakan membuktikan ada penjualan sabu ke buyer ke satu yang tidak terdeteksi oleh penyidik. Ya. Kemungkinan penjual ke buyer satu ini ada hubungannya dengan laporan Dodi ke TM pelihara penjebakan. Itu kan. Ini kalau lihat sebelumnya ini ada nih, cuman kepotong ini. Nah, tanggal 13 Oktober Teddy Minahasa dinyatakan sebagai tersangka. Ya. Kemudian tanggal 14 Oktober Preskon Humas Polda Metro Jaya menyatakan Teddy Minahasa sebagai pengandali, pengedar, pengguna narkoba. Jadi Preskon lebih belakangan daripada ditersangkakan duluan. Ya. Baru kemudian. Nah, logikanya kalau TM itu seorang bandar sekaligus pengendali narkoba, mana mungkin dia mengedarkan cuma 5 kg narkoba. Dengan memasarkan 400.000 kg, apa untungnya buat bandar? Harga pasarnya 900 sampai 1.200.000 per kilogram, per gram, ya. Ya. Sepantasnya bandar itu memiliki stok sabu lebih dari 100 kilo. Iya. Itu saya dengar bahwa banyak yang mengatakan, yang berpandangan bahwa bandar itu biasanya punya stok banyak dan biasanya sudah punya pembeli-pembeli tetap berikutnya gitu kan Kang, yang kita dengar, dan nggak mungkin lah kalau hanya jualan 5 kg begitu. Itu pandangan orang-orang yang juga pernah saya dengar begitu Kang. Bandar itu mestinya punya banyak stok ketimbang hanya sekedar 5 kg. Iya. Kemudian di fakta persidangan ya. Sebelum itu, tanggal 14 ini, tanggal 27 Oktober. Iya. Ini baru keluar nih sebetulnya hasil tes TM itu negatif narkoba. Oke, 27 Oktober. Setelah dia dinyatakan tersangka dan ditahan. Iya. Baru resmi Mabes Polri menyatakan dia bebas atau negatif dari narkoba. Silakan terus Kang. Kemudian ini 17 ini. 17 pernyataan Kapolri terkait masalah tes Irjen Minahasa dilakukan 3 kali. Tes memang satu hal didapat terkait dengan masalah dengan masalah obat tertentu, tapi bukan narkoba. Karena itu waktu itu Teddy Minahasa baru melakukan operasi, baru menjalani operasi yang di bis total, dengan bis total maksud saya. Ya, kemudian fakta persidangan ini salah penerapan pasal dakwaan. Tapi sebelum masuk sini mungkin kita masuk ke sebenarnya alur yang paling mendekati narkoba itu siapa sih? Teddy Minahasa
atau pertanyaan Dodi? Pertanyaan itu. Ini kronologi peristiwa kasus Teddy Minahasa. Tampaknya mungkin untuk lebih memudahkan kita bagi ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama, peristiwa ke-1 yaitu ketika Teddy Minahasa mencoba menguji atau bercanda. Tentu dalam hal ini konteksnya adalah kepada Dodi Prawira Negara. Itu 17 Mei 2022. Seluruh tahunnya tahun 2022 ini ya Kang ya. Pertama 17 Mei 2022 WA tadi seperti tadi Kang Karna sudah sampaikan juga pada kronologi ucapan atau chat dari Teddy Minahasa dalam WA, tukar sebagian sabu dengan tawas untuk bonus anggota ditambah dengan emoji. Dan ini kita tahu bahwa udah dibalas oleh Dodi, siap jenderal tidak berani juga dengan emoji-emoji. Di sini catatan bahwa WA di bulan Mei ini tidak ada dalam uji laboratorium forensik gitu. WA dan sudah terpatahkan juga, tidak ada tukar sabu dengan tawas itu, tidak ada. WA itu hanya bentuk menguji, belum ada rencana undercover, juga bukan kalimat perintah menyisihkan. Tadi Kang Reza di awal sudah menyatakan itu sudah patah dengan sendirinya, karena itu bukan perintah, mengingat itu ada emoji. Tadi Kang Reza menyatakan barusan tidak ada WA atau follow up dari Teddy Minahasa mengenai penyisihan ataupun laporan dari Dodi Prawira Negara mengenai hasil penyisihan. Karena tadi Kang Reza menegaskan tidak ada itu yang disebutkan dengan penyisihan. Penggantian sabu dengan tawas. Tidak ada. Itu hasil dari apa yang dinyatakan oleh Dodi di pledoinya bahwa tidak ada penyisihan itu. Tidak ada penyisihan. Tidak ada penyisihan. Kalau tidak ada penyisihan ya tidak ada penggantian sabu dengan tawas. Tidak ada. Ya. Ini kebohongan Dodi untuk ininya dia dalih dia atau alibi dia. Sekali lagi dari Kang Karna dalam sejauh ini terbukti ada satu kebohongan dari Dodi untuk menutupi sebagai alibi dia kan gitu Kang. Kronologi peristiwa kasus Teddy Minahasa, peristiwa yang kedua sekarang. Ini baru terkait dengan rencana undercover Kang. Yaitu 21 Juni Dodi menerima TR ya Kang ya, perintah pimpinan dari Mabes Polri untuk pindah mutasi atas dirinya dari posisi sebagai Kapolres Bukit Tinggi ke jabatan di logistik di Polda Sumatera Barat. Nah, setelah berada di Padang inilah Dodi Prawira Negara minta tolong kepada Teddy Minahasa agar tetap bisa diupayakan berada di Bukit Tinggi atau naik pangkat menjadi kombes gitu kan. Nah, lalu 23 Juni Linda kirim WA kepada Teddy Minahasa. Ini catatan buat kita, baru di periode ini ada rencana menjebak Linda agar ditangkap, menjadikan Dodi berprestasi agar naik menjadi kombes. Rencananya kalau target masuk ke Sumatera Barat baru pinjam BB atau barang bukti dari kejaksaan, yaitu sebagian dari yang 4,3 kilogram. Nah, inilah catatan yang bisa kita tangkap setelah Dodi pindah tugas ke Kota Padang. Tadi Kang Karna udah elaborasi tadi penjelasan Kang Karna, ada pembicaraan untuk antara Teddy Minahasa dengan Dodi setelah Dodi tugas di Padang itu untuk melakukan penjebakan terhadap Linda. Catatan berikutnya di bawah 27 Juli Teddy Minahasa sudah tidak ada komunikasi dengan Linda mulai tanggal 27 Juli. Lalu 1 Agustus, TM sudah tidak ada komunikasi dengan Dodi mengenai penjebakan. Dalam kurung TM anggap misi gagal. Kan gitu Kang. Jadi karena sejak 1 Agustus Teddy Minahasa sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Dodi mengenai penjebakan. 1 September Linda kirim WA ke TM tapi tidak di-forward oleh TM ke Dodi karena sejak akhir Juli Teddy Minahasa menganggap misi penjebakan gagal. Oke, itu udah jelas itu. Berikutnya, Mas. Kita masuk ke peristiwa ketiga. 21 September, Dodi kirim WA ke Teddy Minahasa. Isinya, mau ke Jakarta lewat jalur darat, tadi Kang Karna udah sampaikan, untuk urus jabatan, naik ke kombes. Jawaban TM, hati-hati di jalan, salam hormat untuk Pak As.
Ini udah jelaskan Kang ya. Yang tadi Kang Ara udah Kasus siapa? yang di Mabes urusan Asisten SDM. Asisten SDM Kang. Asisten Betul. Kapolri bidang SDM. Asisten Kapolri bidang bidang SDM. Bidang SDM. Urusan Sumber daya manusia. Sekarang peristiwa keempat. 20 September Dodi WA ke TM. Isinya, barang sudah diterima oleh yang bersangkutan. Dia bilang 300, apakah Jenderal sudah 86? Kemudian Dodi kirim foto uang. Jawaban TM, tidak mas. Dia bilang 400. Tarik, batal, musnahkan. Jelas tuh kan, tarik, batal, musnahkan. Catatan kita adalah bahwa Dodi dan kawan-kawan itu mendalilkan kata tarik di WA tersebut dikarenakan TM tidak cocok dengan harga 300 tersebut. Tapi dapat dipatahkan itu dengan logika sebagai berikut. Pertama, kalau tidak cocok harga, seharusnya perintahnya bukan dimusnahkan. Yang kedua, dari WA Dodi ke Samsul, kemudian dari Samsul ke Linda, ada perintah musnahkan juga. Artinya perintah TM memang dipahami. Gitu loh kan. Jadi betul sesungguhnya keywordsnya sini adalah tarik, batal, musnahkan. Menurut hemat saya, dan itu jelas kata musnahkan terutama sesungguhnya seyogianya sudah dipahami baik oleh Dodi, tentu saja sekaligus dengan Samsul Ma'arif yang senantiasa berada di samping Dodi kan begitu. Peristiwa kelima ini adalah dimulai dengan 3 Oktober, Samsul mengirim barang ke Linda untuk dijual. Kemudian 11 Oktober mereka ditangkap, tertangkap tangan tadi kata Kang Karna ya, dengan barang bukti 1 kilogram di rumah Linda dan 2 kilogram di rumah Dodi. Sementara 1 kilogram lagi telah terjual gitu ya Kang ya. Nah catatan kita bahwa menjadi pertanyaan besar dari mana asal-usul barang 3 kilogram tersebut. Yang 1 kilogram di rumah Linda gitu Kang, dan 2 yang ditemukan di rumah Dodi. Sekali lagi saya ulangi, menjadi pertanyaan besar dari mana asal-usul barang 3 kilogram tersebut. Selanjutnya, dilihat dari kronologisnya, rencana penjebakan saat itu belum ada barang, sehingga barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tidak terkait dengan rencana penjebakan. Nah, ini penting nih Kang menurut saya Kang. Dilihat dari kronologi rencana penjebakan saat itu belum ada barang atau barang yang akan dipakai untuk penjebakan maksudnya Kang. Sehingga barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 dan 2 kilogram total 3 kilogram itu tidak terkait sama sekali dengan rencana penjebakan. Berikutnya, hal ini membuktikan bahwa ada 2 peristiwa berbeda yang telah terjadi. Gitu. Yang berikut, nah ini rangkuman kronologi peristiwa kasus Teddy Minahasa ini. Yang pertama tentu saja kita mulai dari yang pertama, Teddy Minahasa tidak mengatur pertemuan Dodi dengan Linda. Itu jelas karena ujuk-ujuk kan Dodi udah ketemu Linda. Dodi bersama Samsul Ma'arif di Jakarta. Yang berikut, Teddy Minahasa tidak mengatur pertemuan Samsul Ma'arif dengan Linda. Ulangi, tidak mengatur pertemuan Samsul Ma'arif dengan Linda. Berikutnya, tidak terdapat barang bukti pada dirinya, maksud pada diri Teddy Minahasa ini. Lalu tidak mengetahui sabu tersebut. Selanjutnya tidak tahu keberangkatan Dodi ke Jakarta untuk bertransaksi sabu. Berikutnya Teddy Minahasa tidak mengatur transaksi. Selanjutnya tidak menentukan harga, tidak membagi keuntungan. Terakhir, tidak menerima uang hasil transaksi. Gitu Kang. Ada yang Kang karena ingin cermati atau garis bawahi lagi? Tanggapan dari Kang Reza. Nah gini Kang. Ini kami coba rangkum Kang, rekap dari semua tadi kronologi dengan detail dari Kang karena kami coba tampilkan barusan pada infografis yang kita bacakan barusan tadi Kang. Rapi. Alhasil, ya Kang. Kalau saya menyimpulkan situasi ini tergantung dari kepalanya Teddy atau kepalanya Dodi. Oh gitu. Jadi dibedakan. Sepertinya ini tentu tetap majelis hakim yang menilai ya. Sepertinya di kepalanya Teddy Minahasa awalnya ini adalah sebuah rencana penjebakan legal terhadap Linda dengan menjadikan Dodi sebagai operator penjebakan itu. Penjebakan legal ya. Karena operasi penegakan hukum. Tujuannya apa? Kalau film-film Kang, dalam 007 satu MI6-nya. Operatornya itu kan 007 kan? Betul. Saya 007 nih Kang. Agen di lapangan. Agen lapangan. Bercanda kan. Kalau film Mission Impossible, Good Morning Kim.
Gitu kan, ya. Good Morning Jim tuh yang di rekaman itu kan kita tidak pernah lihat sosoknya kan. Wajahnya. Atau di film Charlie's Angels ya Charlie-nya itu kan. Charlie. Operator lapangannya para Angels atau Jim di film Mission Impossible. Saya mau sampai mana jadi lupa nih. Tujuan operasi penegakan hukumnya apa? Supaya Dodi selaku operator, selaku agen di lapangan bisa mendapatkan portofolio, yaitu catatan prestasi meringkus Linda dan bahkan mungkin jaringan di belakangnya. Ketika Dodi sudah dapat portofolio atau catatan prestasi ini, maka kendala karir yang dirasakan oleh Dodi itu akan bisa teratasi. Karena Dodi akan kemudian dicap, dipandang oleh Mabes Polri sebagai sosok yang berprestasi. Make sense banget. Itu di kepalanya Teddy Minahasa. Namun kemudian rencana operasi tersebut dibatalkan. Tidak jadi. Pokoknya tidak jadi. Gitu. Lain cerita dengan kepalanya Dodi. Tampaknya di kepala Dodi ini justru ingin memanfaatkan situasi dengan mengambil inisiatif memanfaatkan sabu dijual ke Linda. Dijual ke Linda untuk apa? Bukan untuk membangun portofolio, bukan untuk membangun catatan prestasi, tapi untuk mendapat dana segar. Dana segar inilah yang nanti tampaknya akan dimanfaatkan untuk sebagaimana chat WhatsApp-nya Samsul Ma'arif dan Dodi, yaitu siram ya. Tembak Mabes. Tembak Mabes. Dana segar untuk menembak Mabes yang oleh penasihat hukum Hotman Paris diasosiasikan sebagai menyogok kan gitu, menyuap Mabes untuk sama-sama kepentingan karir juga, tapi dengan cara yang berbeda. Menurut Teddy Minahasa, saya ulangi, membangun karir dengan membangun portofolio, menciptakan catatan-catatan prestasi, sementara kemungkinan di kepala Dodi adalah jalan pintas, dapat dana segar, siram atau tembak Mabes. Berarti ini merupakan sebuah perbuatan pidana. Nah, begitu ternyata tindak pidana ini terbongkar, diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya, lantas Dodi ini seolah menggunakan strategi yang sama seperti Richard Eliezer dulu terhadap Verdi Sambo, yaitu berlindung bahwa apa yang dia lakukan itu adalah berdasarkan adanya perintah dari Teddy Minahasa. Begitu cara dia membela dirinya. Sekali lagi, kemungkinan-kemungkinan semacam ini ada di kepala saya. Silakan dipastikan bahwa pada akhirnya kita menghormati putusan majelis hakim. Yeah. Gitu. Nah, dengan simpulan seperti ini di kepala saya, maka saya tidak sependapat bahwa Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Sekarang justru Kang Reza mengatakan tidak sependapat. Kang Reza menyatakan tidak sependapat. Dengan simpulan seperti yang tadi saya utarakan loh ya. Iya. Teddy Minahasa salah, menurut saya ada kesalahannya. Tetapi kesalahan yang sifatnya etik, bukan pidana. Sebaliknya, menurut saya Dodi Prawira Negara dengan simpulan seperti yang tadi saya paparkan, saya juga tidak setuju 20 tahun. Artinya? Harus lebih berat dari 20 tahun. Sebentar. Bukannya justru lebih ringan? Tidak, karena spekulasi saya, Dodi sekali lagi berinisiatif sendiri, jual narkoba, pidana kan, untuk dapat dana segar. Dana segar yang nantinya akan digunakan untuk seperti istilah Hotman Hotman Paris di persidangan mengutip chatnya Samsul dan Dodi sendiri, betul, yaitu menembak Mabes. Padanannya kalau di luar sana ada istilah menyiram, nyoto, demi kenaikan pangkatnya. Namun begitu perbuatan pidana tersebut, perbuatan jahat tersebut terbongkar, berlindunglah Dodi dengan strategi superior order defense. Bahwa itu atas perintah atasan. Seolah atas perintah Teddy Minahasa. Superior order defense atau SOD. Dalam atas dasar itulah kemudian sekarang Kang Reza berpendapat tuntutan 20 tahun saya tidak setuju. Harapan saya lebih berat daripada 20 tahun. Begitu. Ya. Spekulasi nih. Berdasarkan kronologi yang tadi menurut saya sudah sangat rapi disampaikan oleh Mas Iwan dan kronologi yang sangat komprehensif disampaikan oleh Kang Karna. Ya.
kita coba sampaikan selengkap-lengkapnya Kang ya, selengkap-lengkapnya agar ini terang benderang. Ya. Siapapun bersalah kan memang ternyata bersalah, walaupun nanti tentu atas keyakinan hakim ya Kang ya. Tentu. Kita hanya berkewajiban menyampaikan semua bukti, fakta dan segala hal yang bisa membuat terang. Kang, kembali tadi Kang. Sebetulnya saya senang di challenge gitu, tapi challenge jangan a priori dong. Siapa yang bilang challenge a priori misalnya? Siapa? Misalnya pasti dibayar tuh. ahli didatangkan oleh Teddy Minahasa pasti menguntungkan Teddy. Kalau kita lihat, kalau gitu kita loh. lihat viewers kita berkomentar kan ngeri sedap. Gak apa-apa sih, ngeri sedap. Bahwa kita ini termasuk Kang Reza, Kang Karna dan saya, sudah dianggap sebagai pro Teddy Minahasa. Padahal dari awal kita mengatakan bahwa kita hanya ingin mencoba ada datanya kok ya. Mungkin ada dasarnya. Ada dasarnya kita sampaikan tadi dalam betul. infografis tadi. Kenapa kita sampai di posisi ini kan ada konstruksi berpikir yang kita jembrengkan di sini. Betul. Gitu. Konstruksi berpikir yang kita jembrengkan. Berapa episode? Ini yang ke-12 sampai ke-13 Kang. 13 episode kita mencoba menjembrengkan itu. Sekian banyak fakta. Iya. Lalu kita olah dalam pemikiran kita gitu. Betul. Ini menurut saya pribadi Kang, mungkin Kang Reza bisa pahami dari kalau saya ini bagi saya sebuah proses analytical thinking yang menurut saya menarik. Kan dari awal kita sadar ini pelik banget ya kasus ini kan ya. Tapi ternyata memang setelah kita coba dengan sangat sadar, Kang, karena begitu pedulinya, telatennya, menghabiskan banyak waktu meneliti banyak detail sampai tadi udah diungkap secara rinci kronologi seluruh kasus yang menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa dan juga AKBP Dodi. Sampai tadi analisis Kang Reza, bagi saya ini sebuah rangkaian proses yang betul-betul bagi saya rewarding Kang, sepanjang menyangkut mengasah intelektualitas. Ya sebenarnya sih bagi saya ya, Kang. Dari awal persidangan itu sudah banyak kejanggalan tapi susah mecahkannya gitu kan. Kapan Kang Karna merasa yakin udah bisa ketemu memecahkan atau lebih jelas? Saya pikir waktu dengan Lisa itu, Dodi ini orang bukan tangguh. Bukan tangguh. Tidak tangguh. Dodi tidak tangguh pertama, juga tidak terlalu patuh sebetulnya. Kira-kira. Kalau dia tangguh, gitu kan, pasti nggak akan nangis di situ. Waktu baca pledoi. Pledoi. Seperti Sambo lah, walaupun dia salah. Eliezer aja nggak nangis. Itu dia tidak tangguh, penurut. Cuman 3 sih saya. Dia itu tidak tangguh, penurut. Dan satu lagi tadi apa saya sebutkan lupa. Ya, penurut, tidak tangguh. Bukan patuh ya, bukan ya? Patuh dan tidak patuh tadi kalau saya simak. Iya. Betul. Jadi pertanyaan di situ kan. Nah, situ. Lalu saya pikir ini pasti ada jalan keluarnya nih. Petunjuk. Ada petunjuk. Makanya saya dengerin sekali apa yang disampaikan di pledoinya. Ternyata di pledoinya betul dia mengaku. Itu yang Kang Karna tangkap gitu. Kalau penyisihan itu tidak ada, tawas itu nggak ada. Karena fakta tidak ada penyisihan. Iya, awal dari saya melihat itu begini. Teddy Minahasa datang ke Bukit Tinggi itu untuk menghadiri pemusnahan. Iya. Satu malamnya sebelum malamnya besoknya akan dimusnahkan. Yeah. Dia tuh datang dilapori tadi dengan itu yang lain pengungkapan yang lain. Yeah. Dari situ timbul teka-teki menurut Teddy Minahasa. Ini pasti ada sesuatu. Yeah. Dan anggota kepolisian itu biasa seperti itu di lapangan. Dan Teddy Minahasa itu belum setahun di sana. Iya, betul Kang. Belum setahun menjabat sebagai Kapolda. Di Padang. Sedangkan Dodi Prawinegara sudah lebih lama menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Bukit Tinggi dan sebelumnya di Mentawai, gitu kan. Jadi dan di sana itu pusatnya narkoba. Sedangkan sering terjadi penangkapan. Teddy Minahasa ini orang lalu lintas.
background lalu lintas. Bukan reserse. Bukan reserse. Jadi lika-likunya laki-laki di sana itu. Jangan-jangan sebetulnya tujuannya baik, Kang Reza. Saya coba menangkap dari Kang karena tujuan Teddy Minahasa ini baik untuk mencoba membongkar suatu sindikat besar narkotika, meringkus bandar besarnya dalam hal ini Linda melalui operator lapangan yaitu Dodi. Tidak berhasil kan itu, Kang. Sebetulnya tujuan sini mungkin layak diapresiasi kan tujuannya, maksudnya itu, Kang ya. Hanya sayangnya dia bukan orang reserse, bukan background reserse, bukan background narkoba atau perangan narkoba maksud saya. Iya. Mudah-mudahan Teddy Minahasa tidak nangis nanti saat membaca pledoinya. Kalau Jenderal Bintang 2 gimana nangis? Hancur. Tapi kan ada lagu Elvis Presley. Apa itu, gimana? Don't cry Daddy. Yeah. Oh, itu Daddy ya, bukan Teddy tapi. Tapi ada lagu. Saya terlupa lagu itu, Kang. Lagu Elvis pakai Teddy ada. Hebat bener Teddy ya, Bear. apa namanya? Teddy Bear. Hebat Baby, bener. let me be. Hasanah apa istilahnya apa? Lovely Teddy Bear. Don't cry for me again. Put a chain around my neck and lead me Luar biasa, Kang anywhere. Oh, let me be your Teddy Bear. Yeah. Itu Elvis Presley. Iya. Kang, betul, Kang. Nanti pembelaan seorang Irjen Pol Teddy Minahasa seperti apa ya kira-kira ya? Gak tahu saya. Ya, saya coba membayang-bayangkan, tapi saya pernah mendengar Teddy Minahasa itu adalah seorang yang sangat detil, gitu kan. Dia cerdas kan. Kita pernah bicara itu kok kayak photographic memory begitu. Betul. Detail sekali. Kang Reza mengungkapkan itu saya ingat sekali itu sangat jelas itu. Saya membayangkan bahwa dia akan menyiapkan pembelaan untuk dirinya itu dengan sangat rinci juga, kan gitu. Nah, itu yang ada saya katakan tadi, dengan ada unsur-unsur lain yang ikut mempengaruhi penyidikan itu. Iya. Tadi disebutkan Teddy Minahasa seorang cerdas, bintang 2. Itunya apa namanya, penghargaan banyak. Sabrek-abrek. Layak dia itu menjadi Kapolri dan layak juga yang banyak tidak suka kepadanya. Ini dia yang kita tunggu dari Kang Karna. Seorang Teddy Minahasa yang begitu kinclong lah kinerjanya, prestasinya, dan dijagokan menjadi Kapolri masa depan, layak pula mendapatkan punya banyak. Saya di hadapan majelis hakim kan mengatakan itu. Pertanyaan pertama ketua majelis hakim adalah, iya, kan? Saudara ahli, apa yang saudara ahli ketahui tentang terdakwa? Pertanyaan itu diajukan, perkiraan saya ini, pertanyaan itu diajukan karena ketua majelis hakim curiga pada saya. Kan saya terbuka terus terang. Saya mengatakan saya belum pernah bertemu secara langsung, tapi sudah komunikasi 2 kali. Udah pernah komunikasi berarti ada kepentingan ya gitu. Kan viewers kita juga menganggap gitu. Betul. Justru kalau ada sesuatu yang amis di situ pasti saya tutup-tutupi dong. Iya kan? Betul. Tapi kan saya terbuka, saya katakan. Kemudian ditanya apa yang saudara nilai tentang terdakwa ini? Saya katakan menurut saya terdakwa ini adalah salah satu insan Polri terbaik. Ya, saya ingat itu. Mengenai Teddy Minahasa. Ya. Kalau penilaian saya itu dianggap overdosis, berarti salahkan Presiden Jokowi yang udah pernah ngasih penghargaan. Penghargaan tinggi loh itu penghargaannya. Iya. Luar biasa. Iya. Itu didengar, saya ingat waktu itu akhirnya setelah keterangan itu, Kang, dan seterusnya majelis utamanya Majelis Ketua yang Majelis. mulia Pak Ketua Pak John Sarman Saragih, saya lihat itu berbeda ininya, Kang. Dan cara melihat Kang Reza dan terang-terang menyikapi, ekspresif memperlihatkan apresiasinya. Iya. Dan akhirnya disimpulkan saat itu juga oleh ketua majelis hakim bahwa oke, saudara tetap independen. Iya. Yang kebanggaan bagi saya luar biasa itu. Itu luar biasa dinyatakan oleh ketua majelis hakim dalam persidangan. Ini ganggu viewers nih. Ada 1 juta viewers yang meragukan kredibilitas saya. Saya lebih tersanjung oleh penilaian 1 orang ketua majelis hakim atau 3 orang majelis hakim bahwa saudara independen. Dan ini saya bisa
saya bisa rasakan Iya. apa yang dirasakan oleh Kang Reza. Saya setuju buat sahabat Bravo, ternyata apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim melalui ketuanya itu Pak John Sarman Saragih kepada beliau lebih rewarding, Sangat. membanggakan, Wakil Tuhan menilai saya macam-macam. menenteramkan kan, Menenteramkan. terkait reputasi dan kredibilitas ya Kang. Kredibilitas. Ketimbang mungkin pandangan-pandangan yang barangkali sangat Nyinyir, subjektif ya. dan yang nyinyir, subjektif sekali, yang sekedar tampak muka, tampak atas saja Kang, sekilas, tapi kemudian membuat kesimpulan yang akhirnya keliru. Agak kurang substantif. Tidak substantif. Iya. Sudah terjawab. Sudah, kita tinggal menunggu berikut nih Kang, yaitu jadwal sidang berikutnya hari Kamis tanggal 13 April 2023, yaitu pembelaan Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mudah-mudahan pledoinya tidak beratus-ratus halaman ya. Kalau beratus-ratus halaman kayaknya saya tidak sanggup nonton. Saya kira untuk seorang yang secerdas Teddy Minahasa, saya membayangkan dia menyiapkan konstruksi pembelaannya dengan sangat Concise. Ya paling tidak pledoinya itu bisa membuka mata hati semua pihak ya Kang. Pihak. Betul Kang. Saya itu. Jangan hanya selembar dua lembar hanya diisi dengan tangisan segala macam. Itu nggak perlu drama baru lagi. Ya. Jadi seperti minta dikasihani loh saya ini gitu kan. Nggak tegar. Ada lagu The Beatles. Tell me why you cried and why you lied to me. Ini lagu-lagu yang saya aja ya memang beda generasi sih. Kejauhan masa kejauhan. Iya kan? Kalau Kang Indir Reza banget tuh tahu lagu. masih aja dapat lagu itu dan dapat liriknya lagi masih Kang Reza, luar biasa. Kita tunggu lebih Kang ya. Nanti pembelaannya. Sahabat Bravo sudah Kalau kita ngomongin lagu tadi saya juga pengen ngomong. Gua nggak kalah deh. Iya, saya tuh ada orang yang paling saya kagumi di negara kita ini. Satu Soekarno dengan slogannya Onward No Retreat. Oh ya. Maju terus, pantang mundur. Terus Soeharto. Iya. Soeharto itu dia mikul dhuwur mendem jero. Ojo kesusu. Iya. Jokowi kerja. Nah, itu presiden semua tuh tiga dan Jokowi ini dua periode. Kalau Soekarno ini sampai 32 tahun. Soeharto 32 tahun, Soekarno itu 25 tahun. Iya. Nah, satu lagi yang saya kagumi, Rocky Gerung dengan baca. Kalau saya beda. Apa Kang? Saya itu terinspirasi dengan The Sound of Silence. People talking without speaking, people listening without hearing. Satu lagi dengan Tremulous, Silence is Golden. Jadi saya itu mengatakan, jadi bukan hanya kerja, baca, dengar, selalu Bravo Radio. Harus punya lagu juga. Yang jelas menurut saya Teddy Minahasa dan Dodi Prawira Negara ini sama-sama menyanyikan lagunya Engelbert Humperdinck. Apa itu? Please release me, let me go. Engelbert Humperdinck. Ya kita tunggu nanti. Setelah pembelaan tentu saja akan ada replik seterusnya. Kita akan diharapkan nanti pada vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tentu saja nanti setelah tahapan pembelaan. Itulah tadi diskusi. Sebentar. Ya, apa ini itu? walaupun ingatan saya tentang lagu-lagunya lagu-lagu tua, tapi umur saya beda jauh loh. Oh, sebentar. Dengan bapak-bapak. Dekatlah kalau yang tahu lagu-lagu memori itu saja paling dekat usia dengan lagu-lagu itu. Kalau saya kejauhan, nggak tahu tuh saya. Pura-pura. Ini koleksi kaset kosong. Kang Reza, terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Diskusi Kang Karna, yang terima sangat kasih. luar biasa, komprehensif. Kang Karna, terima kasih sekali lagi. Kita akan ngabuburit Kang ya.
Insya Allah. Kita akan temui, kita cari Kang Kopi, Kang Uli, Iya. ada di mana sekarang ini. Sama minta surat tugasnya tadi itu. Sambil kita bawa surat tugasnya atau kita tagih surat tugasnya. Sampai sini dulu. Terima kasih atas kebersamaan kita, sahabat Bravo. Sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.